Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas. Sejak dulu sampai sekarang, Indonesia terkenal sebagai negara Nusantara. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki 17.510 pulau dan panjang garis pantai mencapai 81.000 km, serta luas wilayah laut mencakup 70% dari total luas wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, permintaan ikan dalam skala global terus meningkat seiring dengan permintaan terhadap sumber pangan fauna lainnya. Begitu pula potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut Indonesia. Kondisi sendiri saat ini memiliki nelayan tangkap dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 2,75 juta jiwa, di mana 95%-nya merupakan nelayan tradisional. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Sindo, perkenalkan nama aku Karisma Fitra Mandani, Institusi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki wilayah perairan dan laut yang cukup luas, yaitu potensi perikanan dan laut nomor 2 setelah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Rembang memiliki lokasi di ujung timur Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas 101.408 hektar, terbagi 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan, di mana 6 kecamatan yang berada di pinggiran pantai diantaranya adalah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang, dengan panjang pantai 60 km. Mata pencaharian dari penduduk 6 kecamatan tersebut sebagai nelayan yang menjual atau melelangkan hasil tangkapannya kepada TPI Tasik Agung. TPI merupakan salah satu elemen penting dalam roda perekonomian di daerah pantai, khususnya kampung nelayan yang jelas mata pencahariannya sebagai nelayan yang kehidupannya berhubungan dengan laut. TPI Tasik Agung Rembang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Rembang. TPI Tasik Agung Rembang merupakan sentra pelelangan perikanan di Kabupaten Rembang. TPI Tasik Agung tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan perikanan laut, akan tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam perkembangannya, TPI Tasik Agung berperan sebagai bank data, pusat pengembangan masyarakat, nelayan dan ekonomi perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan sebagai media interaksi dan komunikasi para nelayan. Pelabuhan Tasik Agung Rembang dibangun di atas tanah seluas 8,2 hektar, menempati posisi strategis berjarak 111 km dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Secara rinci, hasil produksi tangkapan ikan yang diperoleh nelayan TPI Tasik Agung Rembang kurang lebih 10 ton per harinya. Dengan 180 pemilik atau juragan, jumlah kapal yang digunakan nelayan TPI Tasik Agung sebanyak 61 buah. Ikan yang dihasilkan yaitu ikan kerapu, ekor kuning, cumi, dan ikan laut lainnya. Terkait harga untuk saat ini, cumi mengalami kelonjakan harga yang sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 75.000 per kilogram, sedangkan jenis ikan-ikanan sekitar di atas 20.000 per kilogram. Dikarenakan dampak sulitnya mencari surat izin kapal untuk melaut. Selama perjalanan menuju TPI Tasik Agung Rembang, di perjalanan tuh aku lihat banyak banget kapal-kapal yang digunakan para nelayan tuh buat menangkap ikan, teman-teman. Dan kata bapak-bapaknya itu pas aku wawancara di sini itu TPI-nya buka setiap hari dan emang dibongkar setiap hari gitu ikannya. Jadi tidak ada hari tutup. Tutupnya itu pas waktu kayak liburan nasional. Selain tempatnya yang luas, di sini juga disuguhi pemandangan yang sangat indah karena di sini tuh terdapat kayak pantai, tapi pantainya itu masih bersih, teman-teman. Pantainya itu masih bersih, indah, dan disuguhi sama pemandangan kayak gunung gitu. Jadi itu emang enak banget dilihatnya. Cuman emang ya gimana lagi ya, kalau di TPI kita
lihat sendiri ya, kita tahu sendiri bahwa tempatnya itu emang agak amis dan emang kotor. Tapi it's okay karena emang pemandangannya juga indah, jadi nggak nyesel juga kesini, dapat pengalaman, dapat apa namanya, pelajaran baru ya teman-teman tentang pelelangan ikan di TPI Tasik Agung Rembang ini. eh Tempatnya juga luas banget, luas banget sampai kalau kita muter-muter di sini tuh kayaknya capek teman-teman kalau jalan kaki. Jadi aku ini muternya pakai motor. Selain itu juga tadi aku juga menemukan beberapa orang yang emang mancing di sekitar kayak pelabuhan di situ. Mancing bareng-bareng ramai. Berarti bukan hanya tempat pelelangan ikan ya juga, tapi juga ada tempat pemancingan. Nah, untuk beberapa kali aku lewat juga pun kayak lihat sebuah pabrik gitu, nggak tahu itu pabrik apa tapi kayak lagi dibangun, mungkin ada industri baru yang akan dibangun di situ, aku juga nggak ngerti. Dan ini bang sangat apa namanya, panas banget teman-teman di sini. Jadi udah sampai di TPI pelelangan ikan di Kabupaten Rembang. Kalau aktivitas di sini sehariannya ya lelang ikan, jual beli ikan. Terus setiap harinya tuh dapat berapa ikan, berapa ton? Omsetnya itu sekitar kiloan aja ya. Pasti kiloan berapa pental gitu. Berapa Setiap pental. harinya dapat berapa ton? Kalau untuk perputarannya ya 10 ton. Setiap harinya. Terus ikannya jenisnya apa aja? Ikannya jenisnya cumi, kerapu, ekor kuning, lengkap banyak sih. Banyak. Ya, semua jenis ikan laut. Kira-kira kalau di sini udah kayak Kalau harga cumi saat ini itu mahal 75.000 yang penting. Kalau ikan-ikan tuh di atas 20 semua. kalau biasanya kan ikannya kan ada di sini. Bongkarnya itu setiap hari. Setiap hari Jam berapa? jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dan TPI-nya tuh buka setiap hari. Setiap hari kecuali hari libur, hari besar kayak hari raya, hari-hari nasional gitu. Terus makannya kemana aja? Ya di seluruh Indonesia, Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jadi perusahaan gitu. Ya, ya. Masalah sendiri apa enggak? Iya. Udah jajan Ya, ya. Terima kasih. Dan kali ini saya pergi ke sebuah pasar di mana ikan-ikan tersebut didistribusikan. Nah, ini saya perginya di hari kedua ya sahabat Aspeksindo. Kita cari dulu penjual ikannya, terus kita lihat cara pemotongan ikan tersebut. Ini aku udah ketemu sama salah satu ibu-ibu, di mana ibu ini biasanya juga jualan ikan dukang. Tapi kali ini ikannya nggak ada teman-teman. Jadi kita lihat pemotongannya ikan belanak aja ya. Nah, sahabat Aspeksindo, bisa kita lihat sendiri cara pemotongannya itu seperti ini. Pertama itu dibersihkan dulu sisiknya. Habis itu dibuang kayak organ bagian dalamnya itu teman-teman. Aku nggak tahu namanya apa. Nah, kalau udah itu kayak diiris tipis-tipis gitu. Katanya kalau dimasak biar meresap bumbunya. Hehe. Dan finally dipotong jadi dua. Nah, gitu aja cara pemotongannya teman-teman. Selain melihat cara pemotongan ikan tersebut, aku juga membeli ikannya setengah kilo ya teman-teman. Kalau 1 kilonya harganya 40.000. Selain ikan dukang, ibu ini juga jualan ikan belanak, ikan kembung, ikan nila, ikan mujahir, ikan gabus, ada juga udang, cumi, dan juga kerang. Jadi, selain didistribusikan di perusahaan di seluruh Indonesia, hasil penangkapan ikan di TPI Tasik Agung juga didistribusikan di pasar. Ekonomi maritim unggulan bangsa yang sangat potensi. Keahlian mengelola hasil kekayaan laut penuh antisipasi, olah sumber daya laut dengan tepat dan integrasi.
Mendorong perekonomian yang menjanjikan tanpa basa-basi, Indonesia maju, pertahankan laut, cegah abrasi. Masa depan perekonomian janganlah dibuat khawatir. Analisa potensi tidak digunakan pihak segelintir. Raup keuntungan, bangkit dari kondisi hingga mencair. Industri jasa terus beroperasi. Pengrajin pun semakin terlahir. Tantangan bangsa memiliki potensi bahari yang banyak menaksir. Ekonomi di sekitar pesisir yang paling subur kegiatan, yang bergantung pada laut dan produksi tidak kendor. Olahan yang dihasilkan nelayan dari kegiatan menjemur merupakan implementasi penangkapan ikan yang lebih terukur. Lepas pantai, indahnya kekayaan perlu dipertahankan. Andalan masyarakat pesisir demi kesejahteraan. Unggulan komoditas berbasis kewilayahan, terwujudnya perekonomian yang patut dibanggakan. Aset daerah terpenuhi, raih pemerataan dan kemakmuran. Nilai tambah industri kelautan, komoditas yang sangat menjanjikan.